bisa bisa dinyatakan pilot ya, PT berbadan hukum, ya namanya PT berbadan hukum ya, itu bisa dinyatakan pilot. Cuman untuk mengkategorikan atau menyebutkan bahwa seseorang itu pilot tidak serta-merta, kamu nggak bisa bayar utang berarti kamu pilot dong, enggak, itu ada prosedurnya ya. Jadi kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang itu diatur dalam satu undang-undang yang sama, yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang ya. Nah, apa sih itu pilot? Pilot itu sita umum ya terhadap semua kekayaan debitur pilot yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator di bawah hakim pengawas. Jadi gini, pilot itu terjadi sebelumnya ada perjanjian utang piutang. Nah, utang piutangnya macet, kemudian kita bisa gugat pilot. Tapi gugat pilot itu ada syaratnya, ada unsurnya. Mana sini? Nih, syarat seseorang untuk bisa digugat pilot itu harus memenuhi syarat formil. Syarat formilnya yaitu yang pertama ada hubungan utang piutang dulu ya. Kemudian yang kedua minimal 2 hutang piutang, minimal 2 atau lebih daripada 1 hutang piutang. Jadi saya debitur punya 2 kreditur atau lebih. Kalau saya cuma punya 1 kreditur, saya sudah belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan gugatan pilot. Jadi untuk bisa menggugat saya pilot sebagai debitur, maka setidaknya saya memiliki 2 kreditur. Yang mana salah satu krediturnya itu sudah jatuh tempo dan saya nggak bisa bayar. Nah, jadi saya bisa digugat pilot. Digugat pilot oleh siapa? Bisa kedua kreditur itu bisa salah satu, ya. Yang penting punya kepentingan. Nah, itu adalah syarat formil. Intinya untuk bisa menggugat pilot seseorang itu setidaknya debitur tersebut mempunyai 2 minimal kreditur atau lebih dari 1 kreditur dan salah satu krediturnya itu jatuh tempo. Nah, dan dapat ditagih. Itu pasal 2 tentang Undang-Undang Kepailitan. Nah, ketika seseorang sudah dinyatakan pilot, maka yang disita itu adalah hartanya. Jadi sita umum, seluruh hartanya, baik itu hartanya udah dijaminkan atau belum dijaminkan, semua disita. Kayak sita umum. Nah, tapi tergantung dari jenis krediturnya. Karena kreditur itu punya tingkatan. Yang kemarin kalau kalian masih ingat, saya suruh kalian searching, ada 3 tingkatan kreditor. Yang pertama itu preferen, separatis, dan konkuren. Ya. Nah, preferen itu contohnya misalnya tagihan pajak. Berarti negara ini masuk kategori kreditur preferen. Separatis itu yang memiliki jaminan kebendaan. Kemudian konkuren yang tidak memiliki jaminan kebendaan, dia akan dijamin oleh KUH Perdata. Pasal 1331, 1132. Kayak gitu. Jadi, tapi misalnya saya punya harta benda ya, punya mobil, punya rumah, punya tanah. Mobil saya jaminkan fidusia, tanah saya jaminkan hak tanggungan, rumah saya tidak saya jaminkan. Kreditur saya ada kreditur yang saya jaminkan rumah, ada kreditur yang saya jaminkan tanah, ada kreditur yang saya jaminkan mobil, tapi ada juga beberapa kreditur yang tidak saya jaminkan apa-apa, ya. Nanti yang disita itu adalah seluruh harta saya termasuk rumah, meskipun rumah itu tidak saya jaminkan, kayak gitu. Tapi yang nanti didahulukan untuk dilunasi itu adalah yang saya jaminkan, yaitu mobil sama tanah. Nah, mobil untuk melunasi kreditur yang memegang jaminan mobil ya, jaminan fidusia, benda bergerak. Tanah untuk jaminan hak tanggungan. Nanti mereka masuk kategori kreditur separatis ya. Jadi urutan kedua, kreditur separatis. Nah, terus kreditur yang tidak menjaminkan apa-apa, dia masuk kreditur konkuren yang mana nanti dijamin dengan pasal 1331, 1332 KUH Perdata bahwa seluruh harta kekayaan debitur itu untuk pelunasan utang bagi kreditur dan akan dibagi secara pari passu pro rata atau secara rata antara para kreditur konkuren.
Jadi gitu, ya. Jadi ada tiga tingkatan kreditur. Kreditur preferen karena undang-undang mengatakan ya, saya pajak, ya pajak itu harus dibayar, diutamakan. Kemudian yang kedua itu kreditur, separatis karena kebendaan, yang ketiga itu adalah kreditur konkuren yang tidak menjaminkan apa-apa, tapi dia pelunasannya dijamin oleh KUH Perdata, ya, pasal 1131, 1132. Nah, harta kekayaan saya ketika saya dinyatakan pilot, artinya ketika digugat pilot dan dikabulkan oleh hakim karena saya tidak mengajukan keberatan, dan juga sudah memenuhi unsur-unsurnya, maka saya dinyatakan pilot. Nah, ketika pilot, maka harta saya sudah tidak bisa saya kuasai lagi. Dia di bawah penguasaan kurator, tapi kurator tersebut akan ditunjuk oleh hakim pengawas yang sifatnya majelis, ya. Jadi hakim pengawas itu akan menunjuk satu kurator yang dianggap mampu untuk mengelola harta saya. Kalau kita berbicara hartanya, misalnya hartanya itu hanya sebatas tanah, rumah, mobil, itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya dia CEO perusahaan besar, nah seperti itu. Jadi nanti kuratornya itu akan nanti akan menjadi CEO-nya, gitu. Tapi kurator yang dipilih memang kurator yang bisa untuk mengelola harta kekayaan sisa, ya harta kekayaan debitur untuk kepentingan kreditur, ya, untuk kepentingan kreditor. Jadi namanya kurator, ya. Nah, ketika sebuah badan hukum atau perseorangan dinyatakan pilot, maka dia sudah tidak cakap dalam hal melakukan suatu perbuatan hukum, ya. Udah nggak cakap. Jadi ada beberapa hal-hal tertentu yang dinyatakan tidak boleh, misalnya melakukan perjanjian dengan harta kekayaannya sendiri itu sudah nggak boleh. Tapi kalau misalnya melakukan pekerjaannya sehari-hari seperti sebagai seorang karyawan, sebagai seorang dosen misalnya, itu nggak apa-apa, ya. Atau sebagai seseorang yang tidak tidak atau bukan merupakan sebuah kegiatan yang melibatkan harta kekayaannya sendiri, gitu. Itu nggak apa-apa. Tapi kalau untuk melakukan perjanjian hibah harta kekayaan dia, itu sudah di-stop. Transfer uang dari satu ke yang lain itu dipantau, ya. Jika seseorang sudah masuk dalam kategori pilot. Jadi kalau ketika seseorang sudah masuk kategori pilot, misalnya putusan pilot sudah masuk, sudah diputus, maka dia sudah tidak boleh lagi berkuasa atas harta kekayaannya. Semua transaksi yang sedang berlangsung dan yang akan berlangsung itu harus di-cut, harus berhenti. Dan itu nanti mau dilanjutkan atau tidak itu tergantung dari kurator yang ditunjuk oleh hakim pengawas, ya. Kayak gitu. Nah, untuk, hal-hal tertentu ya, pada umumnya itu yang bisa mengajukan pilot bisa kreditur atau debitur sendiri. Saya debitur ini udah rasa nggak mampu nih untuk bayar utang, dia bisa mengajukan pilot untuk dirinya sendiri. Kreditur juga biasanya yang ngajuin sih sebenarnya kreditur ya. Cuman ada tentu yang bisa ngajuin itu selain kreditur dan debitur, yaitu jaksa. Jaksa bisa mengajukan pilot jika itu untuk kepentingan umum, ya. Misalnya kemarin kasus First First Travel itu digugat pilot oleh jaksa, boleh. Karena dia menyangkut kepentingan umum, banyak yang dirugikan. Kemudian kalau bank itu yang mengajukan itu adalah OJK atau BI. Tapi kayaknya sekarang OJK itu yang mengajukan pilot. Dan nanti kuratornya itu bukan kurator yang ditunjuk majelis apa gitu, tapi LPS ya, Lembaga Penjamin Simpanan kalau bank itu. Jadi yang mengadakan likuidasi atas aset bank, mentransfer good aset bank, membuat bank perantara untuk mengelola aset bank yang sifatnya masih bagus untuk bank-bank gagal itu, baik sistemik maupun itu tuh LPS ya. Bukan kurator pada umumnya tapi LPS. Tapi yang menunjuk ya bisa koordinasi antara OJK sama, hakim ya. Tapi pilotnya bank itu agak berbeda karena ada skema-skemanya tertentu yang diatur dalam
apa namanya, undang-undang tentang kestabilan sistem keuangan, ya. Jadi itu harus kalian baca juga itu kalau mengenai bank yang pilot. Kemudian untuk perusahaan-perusahaan di bidang pasar modal seperti perusahaan Bursa Efek Indonesia, perusahaan efek, lembaga clearing, penjamin, itu kalau bangkrut itu yang ngajuin OJK, ya. Kemudian kalau misalnya, BUMN, ya, eee, kalau dana pensiun reasuransi kayaknya sekarang udah di bawah OJK ya, lembaga keuangan itu. Tapi kalau BUMN, BUMD itu, yang ngajuin adalah Menteri Keuangan, ya. Dia mengajukan, pilot, Menteri Keuangan. Kalau BUMN sama BUMD, ya. Kalau asuransi dan dana pensiun kayaknya sudah di bawah OJK, dia masuk dalam industri keuangan non-bank, ya. Industri keuangan non-bank, IKNB, ya. Gitu, ya. Jadi kalau sudah masuk putusan pilot dan kita dinyatakan pilot, maka saya sudah tidak punya kuasa untuk mengurus harta kekayaan saya lagi. Itu nanti dibawa kurator dan kurator akan mengelola harta kekayaan saya untuk kepentingan kreditur, ya. Saya udah nggak bisa, tapi kurator itu diawasi oleh tim pengawas. Jadi kurator tuh nggak boleh ada afiliasi dengan yang pilot, karena kalau ada afiliasi nanti disetir, ya. Padahal semua tindakan kurator itu harus demi kepentingan pelunasan utang kreditur. Gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Dipersilakan. Saya izin bertanya, Bu. Ya, nanti ketua kelas dicatat ya tadi yang bertanya, yang menjawab. Ya, dipersilakan. Baik, di situ kan dikatakan akibat dari kepailitan adalah kita kehilangan hak kita untuk berbuat sesuatu. Lalu, jika suatu perusahaan induk itu dinyatakan pilot, apakah perusahaan cabang itu masih bisa berjalan? Karena apabila cabang itu baru mendapatkan proyek beberapa waktu sebelum dinyatakan pilot. Oke, ada yang mau menjawab di sini? Ada yang mau menjawab? Jadi, kalau kalian pernah dengar materi saya yang kemarin-kemarin tuh dalam hukum, perusahaan ya, di awal-awal kan saya ngajar hukum perusahaan ya, itu ada istilahnya separate legal entity ya. Jadi prinsip keterpisahan, apa namanya, keterpisahan tanggung jawab ya. Jadi kalau misalnya PT itu punya anak perusahaan, sedangkan PT tersebut itu adalah induk perusahaannya, kalau induk perusahaannya bangkrut, maka tidak serta-merta membuat anak perusahaannya bangkrut, cuman berdampak kepada, apa namanya, kualitas sahamnya ya. Jadi, misalnya PT HK ini ya, HK ini kan punya anak perusahaan PT Aston misalnya, HK Aston. Nah, HK Aston ini misalnya HK itu bangkrut ya, HK pemegang saham mayoritas Aston. Nah, kalau Aston itu 50% lebih, 51% itu sahamnya itu berasal daripada HK, kemudian HK-nya bangkrut, otomatis yang bermasalah itu adalah 51% saham milik Aston. 51% saham yang ada pada Aston. Sehingga bisa jadi nanti, apa namanya, HK itu bisa menjual sahamnya kepada Aston, artinya buyback ya. Jadi ya jatuhnya nanti, eee, HK itu butuh uang atau nanti, asetnya yang ada di mana-mana itu disita, termasuk saham yang ada di Aston, itu disita juga karena itu kan milik HK. Kan tadi ketika PT, badan hukum atau perorangan itu pilot, maka semua harta kekayaan itu akan disita atau diambil alih oleh kurator untuk kepentingan kreditur. Sehingga asetnya HK yang ada di HK Aston sebagai anak perusahaannya, itu nanti juga menjadi objek pilot yang nantinya masuk dalam budel pilot yang akan dikuasai oleh kurator. Nah itu, terserah kuratornya. Kuratornya mau jual buyback
dia sahamnya dia jual ke orang lain, sehingga nanti yang menjadi pemegang saham mayoritas bukan lagi HK, atau dia mau jual ke HK Aston, artinya buyback. Jadi HK Aston membeli, karena yang dibutuhkan HK saat ini adalah, eee, apa namanya, uang cash flow ya, untuk bayar utang, jadi cash flow. Jadi cara untuk mendapatkan cash flow itu adalah menjual saham. Nah, yang menjadi masalah itu bisa jadi kurator atas keputusannya sendiri nggak boleh disetir oleh HK misalnya, itu mengambil 51% sahamnya Aston untuk dijual ke pihak lain ya, atau dia jual kembali kepada Aston jika Aston bisa buyback, gitu Estra. Oh, baik Bu. Jadi tidak semena-mena ikut bangkrut gitu ya, Bu? Tidak, tapi ya itu 51% sahamnya itu nggak tahu nanti jatuhnya gimana. Pasti, kurator akan mencairkan dalam bentuk uang, gitu. Kecuali masih bisa dipertahankan, mungkin bisalah tetap ditanam di HK Aston, eee, nanti dividennya baru dipakai untuk membayar, eee, apa namanya, orang yang, krediturnya gitu, dividen setiap bulannya yang dari 51% saham, atau nanti ya tergantung kuratornya sih, gimana caranya, gitu. Oh, baik. Terima kasih, Bu. Mhm. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Ya silakan Retno. Kan tadi kurator itu ditunjuk oleh majelis hakim ya, Bu. Nah, dalam hal ini apakah penunjukan kurator itu ada aturan tertentu atau bagaimana? Dan apakah ada batas maksimal kurator dalam menangani perkara kepailitan? Terima kasih. Oke, ini formil ya. Ada yang bisa jawab? Hukum acara ini. Ada yang bisa jawab berapa kurator yang akan menangani, kemudian, jangka waktu penunjukan? Ya tidak ada, maka saya jawab ya. Ya, kalau ini saya belum belum paham, saya belum membacanya lagi secara mendalam, tapi sejauh yang saya baca, yang pernah saya baca dari Undang-Undang Kepailitan ini ditunjuk satu kurator, kemudian untuk jangka waktunya ya segera setelah, karena gini, eee, pilot eee, itu biasanya itu minimal apa namanya, minimal sehari setelah, ya. Jadi gini, sebelum, dinyatakan pilot, sebenarnya kita masih punya upaya untuk ngajuin PKPU, tapi kalau PKPU tidak berhasil, maka besoknya langsung pilot. Nah, besoknya langsung pilot. Nah, ketika dinyatakan pilot itu, di amar putusan, itu langsung ada penunjukan kurator, gitu. Jadi langsung ditunjuk kurator yang dipilih itu siapa, gitu. Tapi itu dengan pertimbangan hakim ya, eee, ya harusnya seperti itu ya, atau nanti menyatakan bahwa hakim akan menunjuk kurator, tapi kuratornya itu masih belum tahu siapa, karena kan perlu analisis juga, karena kurator yang dipilih itu bukan sembarang kurator, karena, eee, saya kenal beberapa kurator, itu mereka mereka itu kebanyakan kayak lawyer praktisi gitu. Nah, mereka punya latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Jadi terakhir itu saya komunikasi sama kurator yang, eee, dia S1 UGM, S2 UGM, tapi ada fakultas hukumnya, akuntansinya, jadi dia background pendidikannya itu banyak, kemudian dia juga alumni luar negeri. Ya jadi dia, apa namanya, titelnya itu panjang ya. Mas siapa itu? Bentar saya cari dulu. Waktu itu Prof. Tata ya, Prof. Tata dari UGM, kemudian dia ngasih saya brosur. Kalau tidak saya hapus ya. Nih kayak, eee, Pak Doktor Doni Budiono ST, SE, AK, SH, MH, MSA, CA, ACPA, itu tuh kurang panjang banget ini. Ini, Bapak ini, Pak siapa namanya, Pak Hermawan. Jadi dia juga selain kurator, dia juga lawyer ya, namanya
Dr. Insinyur B.E. Hermawan SH MH MBA. Ya. Jadi dia insinyur, juga SH, juga MBA. MBA diambil dari luar negeri. Jadi latar belakang itu bisnis, insinyur sipil, sipilnya diambil UGM, SHMH-nya juga ambil di UGM. Ya, MH-nya ambil UGM. Dia ini kurator, jadi dia kerja di apa namanya, di law office ya, partner, kerja di law firm, tapi dia juga ngerangkap jadi kurator. Gitu. Jadi memang penunjukan kurator itu nggak sembarangan. Ya. Dia harus memiliki ilmu yang latar belakang ilmu yang komprehensif, karena dia bisa jadi misalnya dia hanya mengurus harta kekayaan perorangan aja ya, misalnya bukan perusahaan itu mungkin masih mending. Tapi kalau dia CEO perusahaan besar, nah itu tuh menggantikan tiba-tiba. Itu harus mempelajari dokumen perusahaan seperti apa. Saya aja masuk divisi legal baca dokumennya luar biasa. Satu kali mereka ngasih, misalnya ini case-nya ini. Saya dikasih satu Google Drive yang isinya itu dokumen itu bisa sampai 10 dokumen, terus satu dokumen itu bisa 300-an lembar. Itu harus dibaca. Itu kalau misalnya dia kuratornya menjadi menggantikan CEO-nya, shift-nya, itu harus baca seluruh dokumen yang komprehensif itu, ya. Mulai dari track record perusahaannya gimana, asetnya apa saja, ya susah itu. Jadi memang menunjuk kurator itu tidak sembarangan. Kayak gitu, Retno. Tapi untuk jangka waktu penunjukan yang pasti saya nggak tahu ya. Jadi ketika sudah dinyatakan valid itu hakim harus menunjuk kurator, gitu. Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Udah 1 jam lewat ya. Jika tidak ada, maka saya lanjutkan sedikit ya. Nah, ketika seseorang dinyatakan valid, maka ada semua harta kekayaan disita kecuali beberapa hal yang ditentukan dalam pasal 22 Undang-Undang Kepilitan. Ya, jadi ini nggak disita nih, saya benda, hewan-hewan, perlengkapan medis ya. Makanan 30 hari. Jadi kalau nyetoknya karung 100 karung, nah itu cuma paling sisa 3 karung aja, sisanya disita kayak gitu. Karena 3 karung mungkin dianggap cukup untuk 1 bulan ya. Kemudian upah gaji ya, upah ya, dana pensiun itu enggak disita. Tapi hanya disita sih cuman dengan batasan oleh hakim pengawas. Jadi hakim pengawas menentukan misalnya gaji kamu 1 bulan 100 juta. Kamu tanggungan anak kuliah bla 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 bla, oh sekian. Jadi nanti yang disita itu hanya 70 juta, 30 jutanya tinggal kayak gitu. Jadi gaji itu disita juga cuman untuk batas tertentu. Nafkah itu enggak disita ya. Jadi kita misalnya perempuan terus pilot terus dapat dikasih nafkah, misalnya nafkahnya itu enggak disita ya. Nafkah, tapi kalau misalnya nafkahnya 100 juta, ya 100 jutanya dipotong. Jadi hakim pengawas juga akan menentukan ya, berapa persen yang nantinya akan dipotong untuk disita ya, gitu. Jadi intinya upah, uang pensiun, kan itu kalau selesai itu kan dapat gelondongan dana tuh pensiun. Sama nafkah itu tetap disita sih, cuman dengan batasan yang ditentukan oleh hakim pengawas. Karena kan itu untuk kebutuhan sehari-hari, biaya sehari-hari juga, gitu. Kemudian, nah ini tadi, ketika kita digugat pilot, ya, sepanjang yang menggugat pilot itu bukan kita sendiri, karena kan sebenarnya debitur kan bisa ya, untuk lari itu bisa minta pilot kan sendiri. Tapi kalau sepanjang bukan kita yang minta pilot, kita masih punya kok pembelaan minta PKPU atau penundaan kewajiban pembayaran utang. Ya. Jadi ada istilahnya itu PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Nah ini itu kayak periode yang diberikan oleh hakim agar kita dalam periode itu berembuk sama si para kreditur. Saya minta dong pertambahan waktu untuk bisa membayar utang. Itu kayak musyawarah. Jadi PKPU itu
jangka waktu musyawarah yang diberikan oleh hakim. Jadi syarat untuk bisa mengajukan PKPU itu setidaknya belum diputus dulu kepailitan, misalnya masih dalam proses sidang pilot nih, belum diputus, segera kita ajukan PKPU. Tapi kalau sudah diputus pilot, ya udah nggak bisa ngajuin PKPU lagi gitu. Jadi pokoknya sebelum sidang pertama ya, sebelum putusan. Sidang pertama pemeriksaan ya, bukan putusan. Tapi sebelum sidang pertama pemeriksaan itu harus segera jadi sidang pertama ini dalam proses kita ngajuin PKPU. Ya udah, kita masih bisa diterima. Tapi kalau udah selesai sidang pertama pemeriksaan permohonan dan kita tidak mengajukan PKPU, maka kita ya nggak ada kesempatan lagi untuk ngajuin PKPU. Itu pertama. Yang kedua, kita juga nggak bisa ngajuin PKPU kalau yang gugat pilot itu kita. Nah, makanya nih pengetahuan hukum juga harus tahu nih, kita minta pilot. Padahal kita tidak tahu kalau ada namanya PKPU gitu. PKPU itu kan biasanya kan kita minta pilot karena kita nggak mampu nih dikejar-kejar rentenir terus. Ya udahlah aku minta pilot aja biar aku dinyatakan insolvensi kemudian nggak ditagih-tagih sama orang gitu. Ternyata ada penundaan ternyata ada skema PKPU juga dan kita baru tahu. Udah terlanjur gugat pilot berarti kita udah nggak bisa lagi minta PKPU gitu. Jadi sebenarnya PKPU itu adalah kesempatan kedua ya, sebelum kita digugat pilot ya. Jadi kesempatan untuk sebelum kita digugat pilot segera minta PKPU. Jadi pada saat kapan kita bisa ngajuin PKPU ketika kita merasa kita sudah tidak mampu untuk membayar. Kita bisa langsung ngajuin PKPU sendiri. Nanti hakim hari itu juga akan memberikan batas waktu 45 hari berembuk ya. Nah, periode ini itu adalah PKPU sementara. Langsung diberikan kepada oleh hakim. Silakan berembuk 45 hari. Nah, dipanggillah itu para kreditur-kreditur kita. Nah, kreditur kan ada tingkatan tuh, ada yang separatis, ada konkuren, ada preferen. Nah, nanti untuk bisa menetapkan PKPU tetap itu harus sesuai dengan quorum dan forum yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan. Ya. Jadi harus ada jumlah berapa orang yang mewakili berapa utang. Quorumnya harus berapa orang itu baru bisa diadakan voting. Kalau quorumnya belum memenuhi, maka itu udah nggak bisa lagi. Udah susah PKPU itu. Makanya PKPU itu untuk menyatakan PKPU tetap sementara menjadi tetap. Nah, kalau yang tetap ini nambah waktu 270 hari. Nah, 270 hari itu adalah PKPU yang tetap. Jadi jangka waktu itu nanti dipakailah untuk kurang dari setahun ya itu. Kalau 270-an hari itu kan kurang dari sekarang itu tuh bisa digunakan oleh si debitur untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, tapi dengan pengawasan hakim pengurus ya. Jadi jatuhnya itu hakim pengurus, bukan hakim pengawas. Kalau hakim pengawas pilot, kalau hakim pengurus itu PKPU. Jadi nanti ketika dikasih waktu panjang itu, mereka nanti si debitur itu tetap bisa menggunakan hartanya, itu bedanya sama pilot. Kalau pilot sudah nggak bisa, itu dibawa kurator semua. Tapi kalau PKPU, kita masih punya kuasa untuk menggunakan harta kita untuk bagaimana caranya mengembalikan utang-utang, tapi dengan pengawasan hakim pengurus. Nah itu, kalau kita diberikan PKPU tetap. Tapi kalau dalam masa PKPU sementara 45 hari itu hakim sudah memberikan waktu 45 hari musyawarah dan ternyata nggak memenuhi quorum dan forum, kan quorum dan forum itu ibaratnya voting ya. Jadi kreditur dipanggil nih, misalnya 5. 3 di antara 5 itu mau, ya boleh PKPU tetap, 2-nya enggak. Nanti yang dilihat itu yang banyak, suara terbanyak yang mewakili utang preferen, separatis sama konkuren kayak gitu. Jadi ada quorumnya itu. Nah, kalau misalnya itu terpenuhi, oke, tambah 270 hari. Tapi kalau misalnya kebanyakan mayoritas kreditur tidak mau, langsung pilot aja. Ya udah nggak jadi, besoknya langsung pilot gitu. Jadi untuk mengajukan PKPU itu juga harus melalui voting. Votingnya jumlah yang hadir itu, berapa persen yang hadir, mewakili berapa persen utang, itu tuh diatur dalam Undang-Undang Kepailitan tahun 2004. Kalau sudah memenuhi quorum, baru bisa diajukan voting. Kalau mayoritas memilih
tidak lanjut, maka besoknya itu langsung pilot. Tapi kalau mayoritas kreditur, oke kita kasih kesempatan PKPU 270 jadi PKPU tetap, maka besoknya silahkan si hakim akan menentukan hakim pengurus, jadi majelis hakim akan menentukan hakim pengurus, dan hakim pengurus itu yang nantinya akan mengawasi debitur untuk mengelola hartanya sendiri demi kepentingan kreditur, ya gitu. Itu masuk PKPU selama 270 hari. Nah, 270 hari ini yang menentukan apakah dia pilot atau dia membaik. Kalau dia membaik, maka tuntutan pilot dicabut. Kalau dia memburuk, besoknya langsung jatuh pilot. Kayak gitu. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ini nanti bisa saya jelasin lagi lebih detailnya pertemuan berikutnya. Ya. Ada yang mau bertanya adik-adik sambil saya membuka OCW?